Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cantik dan ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang tema Sabtu, subtema 2, ide pokok dan gambar cerita. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Tentukan ide-ide pokok pada setiap paragraf dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kamu ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan tema yang berkaitan dengan isi teks tulisan. Dua, menceritakan kembali ide pokok yang terdapat dalam teks. Contohnya pada teks menjaga kesehatan diri dengan berlari. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Sebenarnya, tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Ada satu jenis olahraga yang mudah dan murah untuk dilakukan, yaitu berlari. Olahraga lari dapat dilakukan pada pagi hari, sore hari maupun malam hari. Selain itu, jangka waktu untuk melakukan olahraga ini fleksibel, dapat dilakukan selama yang kita inginkan. Misalnya berlari pada pagi hari selama 5-10 menit. Olahraga ini juga tidak membutuhkan alat khusus sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk melakukannya. Selain mudah dan murah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Olahraga ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Lari juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres. Saat berlari, pikiran seseorang akan menjadi lebih santai sehingga suasana hati dan pikiran menjadi lebih baik. Selain itu, berlari juga dapat membuat seseorang menjadi terlihat lebih segar dan bugar sepanjang hari. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Menjaga kesehatan diri dengan berlari dalam tabel. Yang pertama, paragraf yang pertama, ide pokoknya adalah olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Paragraf kedua, tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, paragraf ketiga, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Itu adalah contoh dari ide pokok dalam bentuk tabel. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan. Teks lisan merupakan tes hasil percakapan seseorang maupun hasil percakapan. Misalnya, teks percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurunya. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan antara lain: 1. Kamu perlu mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik beserta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan masih termasuk dalam teks lisan. Cara untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan sama dengan cara untuk menentukan ide pokok pada teks lisan lainnya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. 2. Mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. 3. Menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dalam teks. 5. Menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Untuk mencari ide pokok pada teks percakapan. Hari ini Adi berkunjung ke rumah Dedi. Dedi merupakan anak ketua RT di lingkungan tempat ia tinggal. Sesampainya di rumah Dedi, Adi terkejut karena banyak orang berkumpul di sana. Adi bertanya, "Selamat pagi, Pak. Apakah Dedi ada di rumah?" Pak RT menjawab, "Selamat pagi, Nak Adi. Dedi ada, sebentar ya, Bapak panggilkan." Adi menjawab, "Terima kasih, Pak." "Oh iya, mengapa banyak warga berkumpul di sini, Pak?" Pak RT menjawab, "Karena hari ini adalah hari Minggu, para warga di sini akan bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin warga RT 07 RW 05 setiap minggu."
Adi bertanya, mengapa kerja bakti ini menjadi kegiatan rutin, Pak? Pak RT menjawab, kegiatan kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang dapat menjaga kerukunan antar sesama. Dengan bekerja bakti, para warga dapat lebih mengenal satu sama lain, baik itu warga baru maupun warga lama. Adi penasaran sehingga dia bertanya lagi, apalagi Pak manfaat dari kegiatan kerja bakti ini? Pak RT menjawab, ada banyak nak, kegiatan kerja bakti ini dapat membuat lingkungan kita tetap bersih. Jika lingkungan bersih tentu kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan tenang. Kegiatan kerja bakti juga bermanfaat untuk mempererat hubungan antar warga. Setiap warga dapat bekerja sama satu sama lain tanpa perlu membeda-bedakan. Kerjasama tersebut akan membuat para warga semakin dekat dan peduli satu sama lain, sehingga kerukunan di lingkungan ini akan selalu terjaga. Adi menjawab, wah banyak juga ya Pak manfaat dari kerja bakti. Kalau begitu, bolehkah saya mengikuti kerja bakti bersama para warga? Pak RT menjawab, tentu saja boleh nak Adi. Ayo kita bekerja bakti bersama. Dedi juga akan ikut bekerja bakti. Ide pokok dalam teks percakapan di atas adalah, hari ini Adi berkunjung ke rumah Dedi. Dedi merupakan anak dari ketua RT. Sesampai Adi di rumah Dedi, dia terkejut karena banyak orang berkumpul. Sehingga dia bertanya ke Pak RT dan ternyata warga kumpul untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar setiap hari Minggu. Kegiatan kerja bakti ini juga salah satu kegiatan rutin warga RT 07 RW 05. Kegiatan kerja bakti memiliki manfaat antara lain menjaga kerukunan sesama, para warga dapat lebih mengenal satu sama lain, membuat lingkungan kita tetap bersih, membuat kita beraktivitas dengan nyaman dan tenang, untuk mempererat hubungan antar warga, membuat para warga semakin dekat dan peduli satu sama lain. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok dapat ditemukan dalam teks lisan maupun teks tulis. Untuk mengidentifikasi ide-ide pokok yang terdapat dalam teks, kamu perlu menentukan informasi penting dan kalimat utama dari teks yang kamu dengar atau baca. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. 3. Tentukan topik beserta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. 4. Tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. 5. Tuliskan setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Ide pokok teks dapat menjadi gagasan dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks. Kamu dapat menulis sebuah teks dengan mengembangkan ide-ide pokok teks. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok antara lain. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. 3. Buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. 4. Buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Kalimat-kalimat ini selanjutnya yang akan menjadi kalimat pengembang dari kalimat utama yang telah dibuat. 5. Perhatikan ejaan dan pilihan kata saat membuat kalimat. 6. Susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Gambar cerita pada cover. Pada saat kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut dengan cover. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover adalah bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, belakang, dan punggung cover. Cover yang baik dapat menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi buku. Untuk itu, cover buku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. 2. Kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. 3. Nama penulis. 4. Identitas penerbit. 5. Gambar yang menarik dan sesuai isi. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan 7. Identitas buku pada punggung buku.
Berikut adalah contoh gambar cerita pada cover. Ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, misalnya cover buku pendidikan seperti pada gambar, buku masakan seperti pada gambar, dan buku cerita seperti pada gambar. Di situ sudah ada contoh-contohnya. Sementara itu, cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi dua, yaitu cover berwarna hitam putih seperti pada gambar dan jenis huruf sederhana, dan cover penuh warna dan gambar seperti contoh di bawah. Jadi jenis gambar yang digunakan berbeda-beda. Ada yang menggunakan ilustrasi, foto asli, atau hanya menggunakan jenis huruf tertentu untuk mewakili gambar. Sekarang, Bu Guru memiliki 2 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis tema. Jangan lupa ditulis Latin ya. Selamat mengerjakan dan selalu jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.